Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil akhir. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji, puja, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Tak bosan-bosannya kita kembali mengadahkan tangan kita, menekurkan kepala kita, mohon selalu berdasarkan qomat kamit mulut kita ampun kepada Allah. Ketika seorang hamba selalu berijtihad mencari minta ampun setiap saat, setiap waktu, dengan seringnya mengucapkan istighfar kepada Allah, la kabirata illa bil istighfar wala saghirata illa bil istimrar. Tidak ada yang namanya dosa itu kalau besar, akan tetapi ia mau berniat dalam hatinya tubu ilallah, tobat kepada Allah dan selalu minta ampun kepada Allah, sungguh dosa tadi akan menjadi kecil dan bahkan terhapusi. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala saghirata illa bil istimrar. Tidak ada dosa itu yang kecil kalau dia kerjakan secara kontinu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang begitu mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Kembali Allah menetap mukakan di antara kita semua.
Tapi percayalah kaum muslimin rahimakumullah, semuanya itu akan kif. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Tidak ada yang namanya setiap permulaan, pasti di situ ada yang namanya akhirat. Hari ini kita bisa menikmati yang namanya sentapan rohani, mengikuti usia takwa setiap pekan. Dan bahkan alhamdulillah pagi tadi pun juga kita mengikuti yang namanya Hari Raya Idul Adha secara berjamaah. Belum tentu besok, belum tentu tahunnya akan datang. Nah, untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita perlu bersyukur dalam hal ini? Dari sekian banyak nikmat yang kita dapatkan, kita mungkin iya, tapi sanak saudara kita yang lain belum tentu. Ada yang sedang terbaring di bangsa, ada yang tidak bisa datang ke masjid, hatinya entah tidak ingin untuk ke masjid tapi tidak bisa, kesehatan yang tidak mendukung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah yang kita baca di awal mukadimah tadi, suratul Al-A'la, ayat yang ke-14. Allah memuji, menyanjungi orang-orang yang betul-betul bisa mensucikan dirinya. Allah sampaikan melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tadzakka. Sungguh beruntung, kata Allah, orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Kalau kita saksikan hari ini, Bapak kaum muslimin, mohon maaf, kita ini suci juga, tapi secara zahir yang kita nampak. Yang dimaksud dalam hal ini batinnya. Kan kita melihat ini kita bersih ini. Semua kita yang datang ini insya Allah alhamdulillah bersih. Ditambah lagi wudu, ditambah lagi kita cuci tangan masuk masjid. Ini suci secara zahir yang tampak. Jadi pandang itu ada dua, zahiriyah, batiniyah. Yang batin ini yang perlu kita sucikan, itu yang maksud Allah. Apa ayat berikutnya? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Siapa orang itu? Yaitu orang yang suka menyebut nama Allah. Orang suka menyebut asma Allah. Dengan apa caranya? Tentu dengan istighfar, berzikir dan baca Al-Quran. Kalimat-kalimat thayyibah yang sering dia baca, yang mendatangkan hasil daripada dia ngomong entah nak karuan. Inilah yang dimaksud. Kemudian bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa harus seperti itu? Supaya mental tadi, supaya keyakinan kita tadi, keimanan kita tadi itu terlatih bahwasanya ada kehidupan yang lebih langgeng selain daripada kehidupan dunia. Ada kehidupan yang lebih bagus dari kehidupan dunia. Apa itu? Yaitunya akhirat kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dalam hal ini, pada kesempatan hari ini, di hari yang mulia ini, 2 hari raya yang kita temui. Pada satu hari, 2 kali hari raya yang kita temui, 1 Jumat dan 1 Idul Adha. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat Jumat itu salat hari raya kaum Adam, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Salat hari raya kita juga, makanya bersyukur kita kepada Allah. Kita sudah diberikan kesempatan, mumpung hayataka qabla mautika, mumpung selagi nyawa kita masih di kandung badan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, pas momennya sesuai di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, kita berbicara esok hari insyaallah kita sama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Hewan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah. Kenapa kita katakan pendekatan kepada Allah kaum muslimin? Mohon maaf, al-afu. Kita masih banyak mentafsirkan korban itu adalah penyembelihan. Sekali lagi, banyak kita yang mengartikan korban itu penyembelihan.
Apalagi orang sebut-sebut hari raya korban, hari raya korban, hari raya penyembelihan. Bukan begitu maksudnya. Tapi apa yang dimaksud di sini? Hari raya korban artinya hari pendekatan diri kita kepada Allah. Bagaimana? Melalui apa? Melalui penyembelihan. Bukan berarti korban itu penyembelihan. Korban itu asal kata dari qoroba, yakribu, 3 hurufnya. Artinya apa? Pendekatan. Terus yang penyembelihan mana? Penyembelihan adalah udhiyah. Makanya nggak pernah setiap para penyembelih yang menyembelih hewan tadi itu membaca korban, nggak pernah. Tapi doanya yang dia baca. Udhiyah tahun untuk orang-orang peserta korban. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Kenapa kita harus dianjurkan untuk berkorban? Apakah korban itu hanya 1 kali dalam seumur hidup? Tidak. Dalam hal ini kaum muslimin, para ulama mentafsirkan ada 2 faktor, ada 2 bentuk. Dari segi ukurannya, dari segi hukumnya, korban ini kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, sudah banyak nikmat yang kuberikan padamu. Lihat ayat kedua, ayat berikutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah yang namanya perintah salat. Wanhar. Waw ini adalah terpisah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, waw itu artinya dan. Mau bahasa Jawa kayak mau bahasa Arab kayak, asalkan yang namanya dan sesuai pengertiannya dengan tempat masing-masing, daerah masing-masing, pasti fungsinya penghubung. Penghubung yang mana? Kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kita lihat ayat yang tadi. Sholli li rabbika wanhar. Kita lihat perintah pertama sebelum waw itu adalah sholli. Bagaimana hukum salat? Wajib. Bagaimana hukum salat? Wajib. Wanhar, dan berkorbanlah, berarti menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Berkorban. Kalau salat itu wajib, berarti korban juga wajib. Jadi bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau muncul lagi pertanyaan, saya belum akikah, contoh, saya belum akikah, gimana korban? Korban dulu. Korban dulu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Akikah tadi itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Bukan kita mengenepikan perintah sunnah yang namanya ibadah akikah, tidak. Akikah bisa kapan saja selagi kita punya uang. Tapi ibadah korban yang perlu kita ingat cuma 1 kali dalam 1 tahun. Di dalam 1 tahun tadi, di dalam 1 kali tadi cuma 3 hari, 4 hari kita memiliki kesempatan. Nah 3 hari ini bonus disebut dengan tasyrik. Itulah bapak kaum muslimin yang disebut dengan 11, 12, 13. Makanya kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hukumnya yang pertama wajib. Kalau kita merujuk kepada firman Allah, hukum yang pertama ini wajib. Dan yang kedua sunnah muakkadah. Sunnah muakkad itu sunat yang lebih ditekankan kepada individu. Tidak sama dengan sunat-sunat biasa. Ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah. Beda nilainya kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang hukum, masihkah kita mengatakan kita tidak mampu? Masihkah kita larut dengan suasana kita nggak mampu, kita nggak mampu? Kapan kita mampunya? Padahal di dalam sebuah al-maqalah yang mencambuk kita, ijtihad wala taksar. Orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, kendaraan fi yaumil akhir nanti, wala taksal, dia tidak ada cerita malas. Coba bapak kaum muslimin kalau linamu, kalau mau kita belajar dengan setan, setan itu ijtihadnya minta ampun. Setan itu tidak pernah tidur, Pak. Setan ngoda kita itu tidak pernah lengah, tidak pernah sesat, tidak pernah kalah, tidak pernah ngantuk. Kita malah yang sering ngantuk gara-gara setan. Nah, apa salahnya kita melihat perangai ini agar kita lebih kuat lagi daripada setan. Allahu Akbar. Begitu hebatnya setan ini menggoda setiap umat. Dalam masjid dan dikira setan ini nggak ada, dia ada selalu. Jadi orang yang berjuang
kalau ia tahu begitu dahsyatnya perintah ibadah korban, bahwasanya korban ini nanti akan menjadi kendaraannya fi yaumil akhir, nabunglah kita dari sekarang. Jangan alasan kita belum mampu, yang lain saja kita mampu. Inilah salah satu kaliannya atau teknisnya, langkah-langkahnya bagaimana kita hari ini kita nggak bisa ikut korban, berusahalah untuk tahun depan kita bisa ikut korban. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir, kenapa kita ini harus berkorban? Salah satu tujuan kita ini untuk berkorban adalah agar kita bisa membunuh sifat-sifat kebinatangan setiap insan yang ada pada manusia tadi. Sifat-sifat al-hayawan. Jadi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu al-maqalah itu orang banyak mengartikan manusia itu katanya sempurna selalu. Tidak. Terkadang kita tidak sadari sifat kebinatangan itu ada sifatnya, bukan orangnya, sifatnya. Apa contoh? Dia nggak pernah puas. Hari ini sudah nyakitin orang, besok nyakitin lagi, ngerampas punya orang, tidak pernah puas, tidak pernah dengan senang, tidak pernah tenang dia dengan kebutuhan dunia ini. Itulah sifat kebinatangan. Nah, dengan salah satu langkah untuk melakukan penyembelihan, dia akan dapat terbunuh, dia akan dapat tersaringi, akan dapat terfilteri. Mudah-mudahan dengan cara begitu kaum muslimin, pendekatan kita kepada Allah betul-betul hendaknya bersifat baqiyah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu, marilah pada kesempatan hari ini kita tanamkan tekad sekuat-kuatnya. Walaupun tahun ini kita tidak sempat untuk melakukan penyembelihan korban, dengan penuh harapan dan doa kepada Allah, dengan i'tikad kita yang kuat, insyaallah tahun depan kita bisa. Kalau sekiranya ada rezeki kita, walaupun hari tadi kita melaksanakan ibadah salat, jangan dikira kita tidak bisa ikut korban. Ada 3 hari lagi, silakan kita beli kibas. Al-ghanam, kambing adalah hewan yang paling kecil untuk kita jadikan sebagai korban. Itu bisa sampai hari Senin besok. Mudah-mudahan dengan usia takwa kita yang singkat ini dapat kembali menguatkan kita, keimanan kita kepada Allah. Walaupun begitu banyak gangguan, dari bermacam gangguan yang akan membuat kita sulit untuk beribadah, tapi kita tetap memperkuat keimanan kita. Banyak maaf aku kalau astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala bidhil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khair nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin
warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimissalah.